Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igu Ilham, NPM 19211278. Struktur hukum tanah nasional. Struktur hukum tanah nasional sebelum berlakunya UU-PA. Ada dua dualisme hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Adanya dualisme dalam hukum perdata barat. Ada asas bahwa tanah itu mempunyai situasi dan hukum tersendiri yang terlepas dan tidak dipengaruhi oleh hukum dari subjek yang menghendaki. Adanya pluralisme dalam subjek hak. 3. Pengelolaan penduduk bumi putra timur, asing, dan Eropa Barat. Hukum agraria adat. Hukum agraria terdiri dari lembaga hukumnya diatur dalam hukum adat. Hukum yang mengaturnya tidak tertulis, melahirkan tanah hak adat seperti tanah ulayat, tanah hak milik, dan tanah hak pakai. Tanah adat itu umumnya tidak terdaftar. Kalaupun sudah terdaftar, jumlahnya masih sedikit. Misalnya tanah milik perorangan yang sudah didaftar. Kalau pernah didaftar hanya sebagai petunjuk adanya bukti setoran pajak yang telah dibayar oleh pemiliknya. Jadi secara yuridis bukan sebagai pembuktian hak atas tanah didasarkan pada kesaksian. Hukum agraria barat. Lembaga hukum diatur dalam hukum perdata barat, yakni buku 2 KUHP Perdata. Ada lagi hukum yang mengatur sudah tertulis dan telah dikoordinasi sebagai KUA per 3, melahirkan tanah hak barat seperti tanah hak Gendong, tanah hak Opstal, tanah hak Ekvak, serta tanah hak Gebruk. Tanah barat umumnya sudah terdaftar dengan bukti tertulis. Pendaftaran yang pernah dilakukan atas tanah tersebut mempunyai kekuatan bukti secara yuridis. Struktur hukum tanah setelah berlakunya UU-PA, yaitu terdiri dari dualisme hukum agraria berakhir setelah berlakunya UU-PA nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria tanggal 20 September 1960. Kodifikasi hukum agraria diperoleh. Kesatuan hukum agraria berlaku bagi setiap WNI, diperoleh kepastian hukum bagi setiap pemilik tanah untuk mengetahui hak dan kewajiban pemegang hak milik terjamin haknya oleh undang-undang. Dalam hukum dilarang memiliki menguasai tanah orang lain didasarkan suatu hak. Asas dalam hukum agraria nasional. Asas nasional yaitu hak milik hanya untuk warga negara Indonesia. Larangan pemilikan tanah bagi WNA atau warga negara asing. Asas non-diskriminasi yaitu prinsip keadilan semua orang bisa memiliki hubungan dengan tanah. 3. Asas fungsi sosial dari tanah. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya. Asas dikuasai negara, yaitu pemerintah sebagai wakil negara penyelenggara dan mengatur masalah-masalah agraria dengan mengeluarkan per-UU. Asas pemisahan horizontal, yaitu memisahkan kedudukan benda-benda ada di atas tanahnya dan melekat dengan tanah dari tanahnya di mana benda-benda itu berada. Sejarah dan perkembangan politik hukum agraria, yaitu terdiri dari pada periode sebelum proklamasi kemerdekaan, masalah pemerintah Gubernur Herman William Dendels